Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 1 dari penelitian kami yang berjudul Pemodelan Prevalensi Stunting pada Balita di Indonesia berdasarkan provinsi menggunakan Geographically Weighted Regression atau yang disingkat GWR. Anggota dari kelompok kami adalah yang pertama Riza Sulistiana dengan NIM 05, Fitri Laila Ramadhani dengan NIM 010, dan saya Rita Susanti dengan NIM 040. Pada bagian pertama, kami akan menjelaskan latar belakang dari penelitian kami. Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh multifaktorial dan bersifat antar generasi. Stunting menjadi salah satu masalah kesehatan serius yang dialami oleh balita di dunia, sehingga WHO menjadikan stunting sebagai fokus Global Nutrition Targets untuk 2025, dan juga menjadi bagian dari 17 Tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs untuk tahun 2030 pada nomor 2, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Indonesia kini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Namun di waktu yang bersamaan, Indonesia masih berkutat dengan permasalahan gizi buruk, yaitu stunting pada balita. Menurut hasil survei status gizi balita Indonesia atau disingkat SSGBI pada tahun 2019 menunjukkan bahwa prevalensi stunting mencapai 27,67%, yang berarti setiap 10 anak Indonesia ada 3 anak diantaranya yang mengalami stunting. Angka ini berbahaya karena telah melebihi atau lebih tinggi dari ambang batas WHO, yaitu kurang dari 20%. Sedangkan berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 2019, provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia adalah Nusa Tenggara Timur, yaitu sebesar 43,82%. Adapun Bali merupakan provinsi dengan prevalensi stunting terendah, yaitu sebesar 14,42%. Perbedaan yang sangat signifikan ini menunjukkan ketimpangan capaian pemenuhan kebutuhan gizi di Indonesia. Permasalahan ini harus segera diatasi, mengingat anak merupakan aset bangsa di masa depan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi prevalensi stunting di Indonesia dengan mempertimbangkan wilayah atau aspek spasial menggunakan metode GWR. Penelitian terdahulu. Yang pertama ada Holid dan kawan-kawan pada tahun 2019 terkait pemetaan faktor-faktor yang mempengaruhi stunting pada balita dengan Geographically Weighted Regression atau GWR dengan menggunakan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2017. Diperoleh hasil analisis bahwa pemodelan terbaik dari beberapa metode regresi adalah model GWR dengan kebaikan model sebesar 67,31% dan disimpulkan bahwa terdapat perbedaan faktor yang mempengaruhi kasus stunting di setiap wilayah di Indonesia. Yang kedua, ada Utami dan kawan-kawan pada tahun 2019 terkait pemodelan regresi berganda dan Geographically Weighted Regression pada tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah dengan menggunakan data sekunder yaitu pengangguran terbuka di Jawa Tengah pada tahun 2014. Diperoleh kesimpulan bahwa model regresi linear berganda dan GWR tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, tetapi GWR mampu menghasilkan model untuk setiap wilayahnya. Next. Kebaruan atau novelty. Pada penelitian ini, kami menggunakan data sekunder dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019 dengan variabel Y dengan keterangan prevalensi stunting, X1 persentase sarana air minum, X2 cakupan imunisasi TD2+ pada ibu hamil, X3 cakupan bayi lahir mendapatkan inisiasi menyusui dini, X4 cakupan bayi mendapatkan ASI eksklusif, X5 cakupan pemberian kapsul vitamin A pada balita, dan X6 pendapatan per kapita rumah tangga.
Kebaruan dari penelitian ini adalah penggunaan data terbaru dari prevalensi stunting dan menambahkan variabel prediktor pendapatan per kapita rumah tangga dengan tujuan dapat mengetahui faktor eksternal yang menyebabkan kasus stunting di Indonesia meningkat tajam melalui penggunaan metode GWR. Untuk bagian 2 ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada slide sebelumnya, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, ada bagaimana deskripsi data prevalensi stunting balita di Indonesia berdasarkan provinsi tahun 2019 dengan menggunakan peta tematik. Yang kedua, yaitu bagaimana pemodelan GWR pada data prevalensi stunting balita di Indonesia berdasarkan provinsi tahun 2019. Yang ketiga, yaitu bagaimana hasil analisis pemodelan GWR pada data prevalensi stunting balita di Indonesia berdasarkan provinsi tahun 2019 dengan menggunakan peta tematik. Pada bagian ketiga, ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu yang pertama, menganalisis deskripsi data prevalensi stunting balita di Indonesia berdasarkan provinsi tahun 2019 dengan menggunakan peta tematik. Yang kedua, membentuk model GWR dan menganalisis model GWR pada data prevalensi stunting balita di Indonesia berdasarkan provinsi tahun 2019. Yang ketiga, menganalisis hasil pemodelan GWR pada data prevalensi stunting balita di Indonesia berdasarkan provinsi tahun 2019 dengan menggunakan peta tematik. Untuk selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa sendiri yaitu mampu menganalisis dan melakukan interpretasi pada metode GWR dengan menggunakan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia dalam berbagai bidang. Yang kedua, bagi pemerintah Indonesia yaitu memberikan hasil pemetaan prevalensi stunting pada balita di Indonesia berdasarkan provinsi agar dapat digunakan sebagai acuan untuk menurunkan angka stunting di setiap provinsi. Demikian presentasi bab 1 dari penelitian kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.